Dan ibuku di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Panjalu. Kita mau panen kacang tanah nih, Bolangers. Teh, nu kieu? Oh, nu kitu sok cinsernya. Teh. Tama, Dika, ka dieu bawa suukna. Mohon teh. Hayo barudak, kita kumpulkan kacang tanah yang sudah dicabut ya. Bolangers, sebagian masyarakat Panjalu banyak memanfaatkan lahan untuk pertanian. Jadi nggak heran sejauh mata memandang, hamparan perkebunan dan persawahan membentang luas. Teh, kacang teh rek dibikin naon teh? Oke, ieu kacang teh dikulup kangge bebetian. Nah, Bolanger, saat ini lagi ada acara nyangku nih. Di acara nyangku ada bebetian, rebus-rebusan hasil alam. Salah satunya nih kacang, Bolanger. Nanti mau kita rebus. Yuk, bantuan deh. Iya tuh teh. Yuk, ayam murah yuk. Bebetian adalah salah satu rangkaian acara nyangku, sebuah tradisi warga Panjalu yang diadakan pada bulan Oktober tiap tahunnya. Ayo tuh teh. Ayo, aya nama orang ngalah boleh yuk. Ayo. Yuk. Kayaknya kurang lengkap nih kalau cuma kacang tanah saja. Kita menuju ke perkebunan ubi jalar milik pamanku yuk. Mang, Abi bari ngiringan atunya. Mangga. Ayo tuh barudak. Gaskeun. Ayo. Bolangers, untuk bisa mendapatkan hasil alam seperti ini dibutuhkan waktu dan perawatan yang gak mudah loh. Makanya jangan pernah membuang-buang makanan ya. Rasanya sangat menyenangkan. Bisa panen langsung dari kebun milik keluarga sendiri. Akhirnya panen kacang dan ubi jalar selesai juga. Kami menang lang. Wah, halus euy, baradak. Ajri, ieu pinu Ajri. Oh, nanya. Nah, Bolangers, ubinya udah terkumpul nih. Kita kumpulin ke teteh yuk. Barudak, ayo. Kita seueur. Bolangers, sementara kakak mengantarkan hasil panen ke rumah bibi, kami sengaja membawa sedikit kacang tanah dan ubi jalar untuk kami olah sebagai pengganjal perut. Ajri Tama, sok pesekannya suukna. Mohon, Bang. Pasti enak ya, Mah? Pasti enak. Nah, Bolangers, sekarang kita mau masak nih ubi sama kacang yang tadi udah kita panen. Kita mau bikin ubi kacang amis nih. Caranya mudah kok. Rebus ubi dan kacang tanah dengan bambu, lalu tambahkan gula aren. Nah, Bolangers, semua bahan-bahannya udah masuk nih ke dalam bambunya. Sekarang udah kita tutup dan nanti kita tunggu nih sampai matang semuanya. Aku jadi penasaran. Seperti apa rasanya ya? Sengit ya, Mah. Pasti raos ya, Mah. Pasti. Nah, Bolangers, inilah saat yang kami tunggu-tunggu. Saat icip-icip. Olahan ubi kacang amis emang paling enak disantap selagi panas. Raos. Gurihnya kacang tanah, manisnya ubi jalar dan gula aren jadi satu di mulut. Raos pisan, euy. Bang, itu siapa? Si Amangnya. Oh, Mang, bade ka mana? Pada ngadang-danan buta kararas, pada nyiring. Bade atuh. Hayu atuh wong bareng. Ayo lang.
Nah, Bolangers, sekarang kita mau ikut paman buat menghias buta kararas nih. Baru dah, ayo orang duluan yuk. Bolangers, perut sudah kenyang nih. Hati pun jadi riang. Saatnya melanjutkan petualangan kita di Panjalu. Aku, paman dan teman-teman harus bergegas ke kebun untuk mencari kararas. Kararas akan dijadikan sebagai bahan hiasan bubutaan. Bubutaan atau buta kararas adalah salah satu seni pertunjukan khas Panjalu. Kesenian ini menggunakan topeng dan kostum dari bahan alam menyerupai tokoh raksasa dalam cerita Sunda. Barudak ameh tereh bagi dua kaditu ngalasawareh bolang ngilu jeung mamang bolang. Aduh dia. Acara adat buta kararas sudah ada sejak zaman dulu. Sebagai generasi penerus, aku wajib melestarikannya. Kita kumpulkan kararasnya yang banyak ya. Sepertinya sudah cukup nih, Bolangers. Mang, cekap sakieu, Mang. Atos tekap sakege, seueur sakege. Oh, mau nanti, Mang. Kalian. Nah, Bolangers, ternyata kararasnya udah cukup nih. Mau kita bawa pulang ke rumah buat kita hias buta kararasnya. Ngebolang yuk. Ayo, Tuberok. Ayo. Nah, Bolangers, di sini nih tempat menghias buta kararas untuk mempersiapkan acara buta kararas. Lihat, banyak banget loh di sini. Wah, halus euy. Udah. Nah, ini dia yang namanya buta kararas. Gimana bentuknya, Bolangers? Bagus ya. Hasil karya ini kayak akan nilai seni loh. Oh iya, Bolangers, paman dan kelompok seninya masih mempertahankan tradisi ini. Hebat ya, paman. Semoga generasi muda juga bisa ikut bersama-sama melestarikannya. Mang Iritin dan di mana? Tadi dinya wae tah. Oh, mohon. Pulang. Kalian. Untuk menghias buta kararas, selain menggunakan daun pisang kering, paman juga memanfaatkan sejumlah tumbuhan lainnya. Bentuknya tergantung dari kreativitas masing-masing pembuatnya. Oh iya, Bolangers, buta kararas memiliki karakter sedikit menyeramkan. Tapi tenang, jangan takut ya. Ini kan cuma cerita rakyat, Bolangers. Ternyata berat juga ya. Itu kenapa yang pakainya biasanya orang dewasa. Kalau anak-anak, aduh berat juga, lumayan. Mang, berat, Mang. Yuk. Turungan yuk, baru dah. Siap. Wah, berat geningan. Lumayan gitu, ieu mah aya meureun 40. Oh, 40 kiloan. Akhirnya buta kararas yang dibuat sudah siap untuk tampil nih. Ayo, baru dah. Wah, penontonnya sudah berkumpul nih, Bolangers. Dalam acara Nyangku, buta kararas menjadi salah satu kegiatan yang paling dinanti. Bolangers, ini nih puncak acara buta kararas yang kita tunggu-tunggu. Ini momennya sangat langka karena cuma 1 tahun sekali. Iring-iringan buta kararas biasanya dimulai dari satu titik. Arak-arakan akan melewati jalanan desa dan banyak menyita perhatian warga. Kesenian buta kararas ini biasanya iring-iringan menelusuri jalan yang ada di Panjalu. Tuh lihat, keren banget kan, Bolangers? Kali ini aku dan Azri beruntung bisa naik pernak-pernik buta kararas dan diarak keliling kampung. Tarik, Bolangers! Iha!
Pantang pulang sebelum bubar. Aku bangga deh bisa belajar tentang tradisi Panjalu. Semoga nanti aku punya kesempatan buat ikut acara adat tradisi lainnya ya, Bolangers. Oh iya Bolangers, puncak acara bebeltian sebentar lagi akan dimulai nih. Aku dan teman-teman mendapat tugas untuk membantu Bibi menyiapkan kacang tanah dan ubi jalar sebagai suguhan. Bolang suukna di kumaheulanya satasan supan. Mohon Bi. Nah, Bolanger, hasil panen yang tadi udah kita ambil, sekarang mau kita kukus, Bolangers. Tuh, nanti mau disiapin buat bebetian. Sok atuh Tam, potongan Tam. Bang. Cuci bersih kacang tanah, kemudian kukus. Siapkan juga ubi yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Cekap sakitu mah. Kak, potongan helai tanya suluhna. Bi. Bolang, terus beres eta kacangna. Atas, Bi. Sok enggal urang sepankeun. Dalam acara bebeltian, biasanya warga Panjalu akan sukarela memberikan jamuan untuk bisa dinikmati oleh tamu-tamu yang datang. Tunggu sampai kacang tanah dan ubinya matang ya. Nah, Bolangers, bebetian itu nggak harus dengan hasil alam, boleh apa saja. Tapi karena Panjalu terkenal dengan hasil alam yang melimpah, jadi kita pakai hasil alam, contohnya ubi dan kacang. Bolang, tos asa ki enggal sana ki eta na. Mohon, Bi. Tuna lang. Ada panasnya. Nggak panas. Sama sepengangnya nyiruna di menyalakan pikin. Hujan. Yuk barudak iwang di dalam yuk. Wang di lebat. Yuk. Hayo, kita angkat Bolangers. Siapkan nyiru. Kemudian kita tata semua olahan yang ada. Akhirnya suguhan untuk bebeltian selesai juga Bolangers. Semoga banyak yang suka ya. Ih, hujannya, Bi. Lang, kemah acara memal hujan lang. Mohon atuh Bi-nya. Lang, tos siap lang, enak mah lang, mangga gerak sanak lang. Mohon, Bi. Bolangers, suguhan bebetiannya udah siap. Tinggal kita bawa ke puncak acara. Nyangku. Ngebolang yuk. Bi, abi nyusul ada teh heulanya. Syukurlah, cuaca sudah mulai cerah. Masyarakat sudah mulai penuh untuk ikut kegiatan puncak acara Nyangku Bolangers. Arak-arakan ini namanya kirap pusaka. Puluhan tokoh adat Panjalu beriringan membawa sejumlah pusaka yang dibungkus dengan kain untuk dibawa menyeberang ke Situ Lengkong. Nah, Bolangers, arak-arakan sudah mau sampai Situ Lengkong nih. Dan sekarang kita mau ikut iring-iringannya sambil bawa bebetian. Ayo deh, barisannya. Oh iya Bolangers, selain melaksanakan adat dan tradisi, acara Nyangku ini bisa dijadikan ajang bersilaturahmi antar warga. Gak sedikit loh sanak saudara yang jauh datang dan ikut serta dalam kemeriahan gelaran ini. Iring-iringan dimulai dari alun-alun Panjalu menuju titik penyeberangan yang ada di Situ Lengkong. Wah, ramai sekali ya. Kita ikut itu ke rombongan. Enggak usah, kita mah di sini aja. Itu mau ke Nah, Bolangers, ternyata rombongan yang tadi itu mau menyeberang untuk berziarah nih. Tapi ternyata kita di sini aja nunggu warga-warga lain untuk menikmati ini bebetian. Baru videonya. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, rombongan akan menyeberang menggunakan perahu mesin Bolangers. Sementara tamu undangan dan warga akan menunggu di dermaga Situ Lengkong. Saatnya kita bagikan suguhan bebeltiannya yuk. Bebeltian melambangkan rasa syukur warga akan hasil alam yang sudah didapat Bolangers. Gak butuh waktu lama, suguhan yang kami siapkan langsung habis Bolangers. Duh, senangnya.
Nah, bisa nih, Mas. Kita bisa sambil makan bareng sama warga. Ayo Pak, Bu, mangga. Karnaval DFC. Coba kene. Nah, Aku pengen milo asline. Kok tolong kok rame-rame? Iki lho Bu, anak karnaval. Coba ndelok. iki Bu. Walah, karep melu. Iya. Ya wis coba kono menyang ngono mbakmu. Dhek kan desainer, BE iso. Bolangers, di Jember Fashion Karnaval tahun ini ternyata juga ada karnaval khusus bareng hewan peliharaan. Wah, pas banget nih. Aku sama Gembul harus ikut. Sebelum membuat kostum untuk Jember Fashion Karnaval, Mbak Rahma ingin kami berusaha dulu dengan mendesain sendiri gambarnya. Tinggal di daerah yang memiliki aura kreatif seperti Jember, memang ada untungnya ya. Kami sudah terbiasa menggambar sketsa seperti ini. Gimana? Bagus kan? Tapi tetap saja, ujung-ujungnya Mbak Rahma juga yang akan merancang dan menjahit kostumnya. Emangnya iki hewan tok sing gawe kostum? Aku sisan koyo Mbak. Ya wis, lek ngono digaekno sisan ta? Iya, tak kayaknya sisan wis. Ya wis digaekno yo, gawe bolang yo. Iya Mbak. Bersama Mas Daniel, Mbak Rahma akan membuatkan kostum untuk si Gembul dan yang akan aku pakai juga. Nah, kayak ngene yo, jadine yo. Iki gawe si bolang. Iki gawe sapa? Kayak banyak iki. Cocok gak? Wih, cocok ikut. Wah, ciamik soro ini. Habis bikin sketsa, lanjut memotong dan menjahit bahan-bahannya. Aku senang sekali. Di tengah jadwalnya yang sibuk, Mbak Rahma masih bersedia membantuku. Makasih banyak ya Mbak. Alang, dia kebunin sih. Enggak nasi. Nah, Ayo. Enggak. bisa. Bisa. Ayo. Ya. Iki Pakde. Ayo. Waduh apa iki? Iku anune bolang. Kan bolang. Iya. Wah, kapan lagi bisa naik lori sepanjang ini? Bolangers, kalau lagi musim panen begini, tebu yang diangkut memang banyak sekali. Setiap harinya bisa mencapai belasan ton. Selain Jember Fashion Karnaval dan kacang edamame, lori khusus pengangkut tebu ini juga menjadi salah satu ciri khas lain dari daerah Jember. Tebu-tebu ini bakalan diangkut ke pabrik untuk nantinya diolah menjadi gula pasir. Oh iya, si Gembul mana? Walah, rupanya lagi anteng di belakang. Okra atau oyong dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi dan dapat dipanen setelah ditanam selama 3 bulan. Lantaran banyak bulu-bulu halus yang bisa bikin gatal di buahnya. Jadi untuk memetik okra harus memakai sarung tangan. Dari buku yang pernah kubaca, okra berasal dari Ethiopia yang berada di benua Afrika. Oyong biasanya diolah jadi sayuran bening. Semoga saja nanti bule mau bikin sayur bening atau olahan lain ya. Soalnya perut kami sudah mulai lapar nih. Jis, wes kebak durung. Wes, ayo wes kumpul ning kene. Ya bule. Wah,
Ternyata bahannya banyak sekali Bolangers. Ada berbagai bumbu rempah, daging sapi hingga sayur mayur. Mulai dari daun singkong, kacang panjang, buah nangka, hingga jantung pisang. Tak ketinggalan sayur okra alias oyongnya. Pertama-tama, haluskan semua bumbunya terlebih dahulu. Ketumbar, bawang putih, dan bawang merah diulek. Bumbu halusnya juga kuning seperti ini karena ada kunyit di dalamnya. Selagi ibu mengulek, Bule kebagian tugas memotong daging sapi dan buah nangka mudanya. Kata ibu, sayur guduk adalah sayur khas dari Jember. Ci, sapa wis panas gini? Panas, Bude. Ya wes, aku tak masak nang kono. Oh iya, Rene, Bude. Tumis bumbu halus, lalu tambahkan air biar nggak gosong. Des, dan cuman jadine. Oh, kentong nih. Ya, cekel loh. Daging sapinya mesti dimasukkan paling awal, karena paling lama matangnya. Nah, ini nih yang bikin sayur guduk unik. Ada kluweknya. Selain menjadi pewarna coklat alami seperti pada rawon, kluwek juga berfungsi menambah aroma dan rasa gurih yang khas. Ibu, Bule, maaf ya aku nggak bisa bantu. Aku harus ngurusi gembul. Selanjutnya, masukkan potongan buah nangka ke dalam masakan bersama okra, kacang panjang, dan daun singkong. Terakhir, baru deh tuang cabai rawitnya. Wes dulu. Enak, coba. Wes. Aku pengen jajan. Kok enggak? Enak, Bude. Aku pengen mangan, Bude. Kuahnya sudah surut. Sepertinya sayur guduknya sudah matang. Iya, maem. Semuanya harap tenang ya. Tahu aja nih masakan yang enak. Keberadaan kluwek membuat masakannya jadi mirip rawon. Cuma bedanya nggak pakai kuah. Rasanya gurih-gurih pedas. Ada sayuran di setiap gigitannya. Dagingnya juga empuk dengan tekstur berserat. Saking enaknya sayur guduk ini, kami semua makan dengan lahap. Selain itu, aku baru ingat kalau seharian ini kami belum makan nasi. Oh iya, Bu. Tidak salah, sampean dua jam ane kayak Oh iya, itu lah kan, Bu. Oh, ya apa? Lek balik kayak tinggi dia edama. Oh iya, enak, Bu. Enak, ayo megangnya, Bu. Iki dintekno balik kayak dimasak maneh. Oh iya, ya mangan-mangan. Wah, pas banget, Bu. Cocok deh buat hidangan pencuci mulut. Sama seperti sayur guduk, pia edamame juga hidangan khas Jember loh, Bolangers. Bahan membuat pia sebetulnya sederhana, hanya perlu tepung terigu, telur, gula pasir, dan kacang edamame tentunya. Cuma proses bikinnya nggak sesederhana itu, Bolangers. Ibu harus membuat adonan untuk kulit luar dan kulit dalam pia, terus mesti bikin isiannya juga. Sambil menunggu pia edamamenya jadi, aku mau coba pakai kostum karnavalnya dulu deh. Wah, bagus sekali kostum buatan Mbakku ini. Pas banget ukurannya sama badanku. Islam. Wih, api ya. Balik lagi ke pia edamame, Bolangers. Setelah kulit luar dibuat, lanjut bikin kulit bagian dalamnya ya. Untuk membuat kulit bagian dalam, campurkan tepung terigu dan mentega hingga kalis.
Sembari bule membuat adonan, ibu menyiapkan isian pianya. Rebus edamame sampai matang, lalu keluarkan dari kulitnya dan ulek sampai halus. Jangan lupa tambahkan gula pasir untuk memberi rasa manis. Sekarang, bentuk pianya jadi 2 lapis seperti ini, Bolangers. Selanjutnya, tambahkan isian edamamenya. Terus pipihkan. Terakhir, tinggal dipanggang deh selama 15 menit. Nah, pia edamamenya sudah jadi nih, Bolangers. Hati-hati keluarkan pia edamamenya, Bu. Soalnya masih panas. Wah, sepertinya enak nih. Benar-benar menggoda mata, mulut, dan perut. Rasanya benar-benar renyah dan manis. Makin dikunyah, rasa manisnya semakin nagih. Setelah tadi makan tahu buduk, ya edamame ini pas sekali jadi hidangan pencuci mulut. Bolangers, Pia dan Mbak Pia sebetulnya sama saja. Sama-sama kue bulat berbentuk pipi dengan isian yang manis. Kalau di Jogja ada bakpia kacang hijau. Nah, di Jember terkenalnya pia edamame ini. Bu, aku suruh. Ya wes dah, buka. Oh iya, sebentar lagi gladi resiknya dimulai. Ayo Cah, kita berangkat sekarang. Bolangers, ini dia acara puncak Jember Fashion Carnaval. Sungguh tidak terbayangkan. Akhirnya si Gembul, angsa kesayanganku, bisa tampil di karnaval paling bergengsi di Jawa Timur ini. Bolangers, Jember Fashion Carnaval tahun ini mengusung 2 tema sekaligus, yaitu buah-buahan dan segala hal yang berbau mesin. Keunikan kostumnya jangan ditanya deh, pokoknya keren-keren semua. Istilah katanya sih, extravaganza. Warna kostum para peserta memang didominasi emas karena menyesuaikan dengan tema Mesir. Tuh lihat Bolangers, bahkan ada yang cosplay jadi Ratu Cleopatra lengkap dengan singgasananya. Aku sendiri tampil di kategori khusus hewan-hewan kesayangan atau pet karnaval. Para pesertanya membawa satwa kesayangannya masing-masing. Ada yang bawa anjing, ular, kuda, bahkan unta. Penonton yang hadir begitu antusias menyaksikan parade di jalan utama kota Jember sepanjang lebih dari 1 kilometer. Bahkan ada yang ingin mencoba pegang si Gembul. Untungnya si Gembul anteng-anteng saja aku gendong seperti ini. Sepertinya Gembul tahu kalau sekarang dia menjadi salah satu pusat perhatian penonton yang datang. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak Kaliwining, Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di cerita anak lainnya dari seluruh Nusantara. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.